Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sigit Wijatmoko. Yang terhormat tenaga ahli media kantor staf Presiden Republik Indonesia, Ibu Dila Novili Amran. Dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara peluncuran Anugerah Humas Jakarta 2023 dan BIMTEK Kehumasan. Mengawali acara kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, Anugerah Humas Jakarta merupakan penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Humas Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah di lingkup Pemprov DKI Jakarta yang telah menghasilkan karya-karya dan produk-produk kehumasan yang dihasilkan. Sehingga program-program dan kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta dapat terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Berikutnya kita akan simak bersama sambutan dari PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sigit Wijatmoko, yang sekaligus akan membuka secara resmi peluncuran Anugerah Humas Jakarta 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dila Novilia Amran, tenaga ahli media kantor staf Presiden Republik Indonesia, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini Jakarta sedang berproses dari kedudukannya sebagai ibu kota negara, yang insya Allah tak lama lagi predikat tersebut tidak lagi melekat pada Jakarta. Dalam rentang waktu yang telah dilalui selama ini, tentu banyak pencapaian dan keberhasilan Jakarta yang meliputi berbagai aspek, sehingga Jakarta semakin mantap menegaskan posisi ke depannya sebagai kota global dunia.
Pencapaian dan keberhasilan Jakarta telah dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh warga Jakarta, melainkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari peran dan andil pihak-pihak yang bekerja di belakang layar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program-program dan kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, peran Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dan strategis sebagai garda terdepan dalam menentukan strategi komunikasi serta dalam mengelola, menyediakan, dan menyebarluaskan informasi yang akurat dan tepat sasaran, khususnya terkait dengan akselerasi Jakarta menuju kota global. Mengingat betapa penting peran Humas dalam proses diseminasi informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu memberikan apresiasi bagi para tenaga humas dan praktisi kehumasan di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi dan dedikasinya melalui Anugerah Humas Jakarta. Anugerah Humas Jakarta tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. Selain sebagai ajang apresiasi atas kinerja kehumasan, juga bertujuan untuk memberikan ruang serta peluang dalam meningkatkan kualitas dan kreativitas kehumasan. Harapannya, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang evaluasi atas kinerja yang sudah dilakukan, sehingga peran Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik lagi ke depan. Mengawali kegiatan ini, penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas kehumasan melalui bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih pada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman dalam bidang kehumasan. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan dari apa yang disampaikan narasumber, sehingga akan lahir inovasi-inovasi kehumasan yang makin segar dan mencerdaskan. Kepada Humas Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, selamat berkompetisi dalam Anugerah Humas Jakarta 2023. Mari bersinergi membangun Jakarta, mari menjadi humas yang makin berdaya di Jakarta yang berbudaya. Dengan ini, Anugerah Humas Jakarta 2023 secara resmi diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Udah, sebenarnya di sini ya, aturan. Ucapkan kepada Pak Sigit atas sambutannya. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, Anugerah Humas Jakarta 2023 sudah resmi diluncurkan. Dan mulai hari ini juga berarti Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan karya-karya atau produk-produk kehumasan yang sudah dibuat kepada panitia. Tapi alangkah baiknya jika kita mendengarkan dahulu penjelasan dan paparan dari Panitia Anugerah Humas Jakarta mengenai bagaimana kriteria dan persyaratan untuk mengikuti Anugerah Humas Jakarta tahun 2023. Untuk itu kami panggilkan untuk memberikan paparan dan presentasi mengenai Anugerah Humas Jakarta 2023 kepada Ibu Idsabila, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Humas. Bapak Ibu, tahun 2023 ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara dan juga oleh Bapak PLT Kadis Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Anugerah Humas Jakarta sudah memasuki tahun keduanya. Nah, di Diskominfotik mengadakan acara ini adalah untuk mengapresiasi kinerja di sektor kehumasan atau komunikasi dan informasi publik. Apresiasi ini secara khusus kami tujukan kepada para sumber daya komunikasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Humas, PPID, Pusdatin, dan rekan-rekan yang telah berkontribusi memberikan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat hingga ke akar rumput. Untuk penyelenggaraan tahun 2023, next slide-nya. Tema yang kita angkat adalah akselerasi Jakarta sebagai kota global. Jadi nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan Humas semuanya dapat mengumpulkan produk-produk kehumasan atau produk-produk komunikasi yang mencerminkan upaya dari perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah maupun badan usaha milik daerah di lingkup Provinsi DKI Jakarta yang mendukung percepatan Jakarta sebagai kota global. Berikutnya. Pesertanya masih sama seperti tahun lalu, yaitu para humas di perangkat daerah, kemudian juga dari UKPD dan BUMD, bisa mencakup dari pusdatinnya gitu, kemudian juga dari humasnya atau dari yang menjalankan fungsi-fungsi PPID dan pelayanan komunikasi dan informasi. Berikutnya. Apa perbedaan dari tahun 2022 dengan yang sekarang? Ketika di 2022 itu kita menggunakan 5 kategori, yaitu media sosial, komunikasi publik, kemudian ada sosok humas inspiratif, kemudian juga ada konten favorit, dan juga inovasi karya kehumasan. Di tahun 2023 ini kita menambahkan satu kategori lagi, yaitu apresiasi PPID. Dan juga nanti konten favorit tidak ada lagi, tapi akan ada juara umum, sehingga ini membuka kesempatan Bapak dan Ibu untuk berkompetisi sebesar-besarnya untuk kemudian mengumpulkan kepada kami karya-karya kehumasannya. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti di setiap kategori akan ada para pemenang-pemenangnya dan juga nomine-nominenya. Di tiap kategorinya penilaiannya itu akan diseleksi gitu ya. Untuk kategori perangkat daerah akan berkompetisi juga melawan perangkat daerah yang lain, kemudian UKPD dengan UKPD, begitupun dengan BUMD itu dengan BUMD-nya untuk di setiap kategori. Sehingga kemudian nanti akan ada 3 pemenang pada kategori media sosial, komunikasi publik, dan inovasi karya kehumasan. Tapi untuk yang apresiasi PPID, kemudian ada sosok humas inspiratif, dan juara umum itu masing-masing ada 1 pemenang. Berikutnya. Ini adalah untuk ketentuan umumnya. Bapak dan Ibu nanti bisa untuk mengunggah materi yang disampaikan kepada link bit.ly yang nanti akan disediakan oleh panitia. Mengenai syarat-syarat ketentuan umum maupun ketentuan khusus, selain kami paparkan, nanti juga akan kami buatkan surat imbauannya yang dilengkapi dengan panduan-panduan gitu ya, apabila Bapak Ibu ingin mengumpulkan karya-karya kehumasan. Periode-periode materi yang dikumpulkan nantinya itu adalah yang diproduksi oleh perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah maupun badan usaha milik daerah pada rentang waktu 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September tahun 2023. Nah, kemudian seperti pada tahun lalu ada 1 orang PIC yang nantinya akan mengunggah materi tersebut seperti itu ya. Dan dari PIC itu akan mengunggah misalkan perangkat daerah atau BUMD atau UKPD memilih untuk memasukkan 5 kategori. Nah, 5 kategori itu diunggah oleh 1 PIC. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini adalah untuk ketentuan khusus di setiap kategori. Jadi nantinya akan ada dewan juri untuk masing-masing kategori, seperti itu ya Bapak Ibu, untuk media sosial, kemudian di komunikasi publik dan juga inovasi karya kehumasan. Untuk apresiasi PPID sebagai kategori baru ini diberikan oleh Diskominfotik. Jadi memang jurinya dari Diskominfotik. Sementara tadi 3 kategori awal yang saya sebutkan itu nanti dewan jurinya itu dari profesional seperti itu. Kemudian mengenai sosok humas inspiratif dan juara umum itu nanti akan ditentukan juga oleh panitia.
Bapak Ibu mungkin bisa membaca gitu ya di sini ketentuan khususnya. Jadi bahwa yang dikumpulkan itu bentuknya berupa slides atau paparan atau penjelasan. Jadi nanti di saat kami dari Diskominfotik membagikan surat imbauan yang sudah disertai dengan panduan, akan kami lampirkan juga atau kami sertakan juga contoh-contoh paparan yang bisa Bapak dan Ibu contoh gitu ya untuk kemudian membuat materi kompetisi ini. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa konten dari setiap kategori yang diikutsertakan harus terkait dengan tema tadi ya, terkait dengan upaya-upaya dari perangkat daerah, UKPD, dan juga dari BUMD dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan akselerasi Jakarta sebagai kota global, seperti itu. Bisa di sektor pembangunan gitu, atau misalkan di sektor sumber daya manusianya, seperti itu, pembangunan infrastruktur, dan hal-hal lainnya gitu yang mempercepat ini, atau misalkan dari transformasi digital gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah, untuk materinya adalah yang diproduksi atau dilaksanakan, saya ulangi lagi, sampai mulai dari 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah penilaian khusus untuk masing-masing kriteria. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya, indikator-indikator penilaiannya, seperti ketika media sosial kita menggunakan Instagram, Twitter, dan Facebook, kemudian di YouTube itu pasti kita akan ada statistiknya. Jadi nanti penilaian pun kita mempertimbangkan hal yang seperti itu. Kemudian juga di komunikasi publik ini secara detail adalah yang dinilai hal-hal terkait dengan strategi komunikasi, mulai dari analisa situasinya, kemudian bagaimana perencanaannya, pelaksanaan, dan juga sampai evaluasinya. Untuk program-program yang sifatnya kampanye gitu maupun program-program strategis. Untuk inovasi karya kehumasan ini bebas bentuknya Bapak Ibu, bisa berupa itu materi media tercetak misalnya seperti itu, atau juga berupa infografis, reels, apapun produk kehumasan yang inovatif gitu. Nah, kemudian yang berikutnya apresiasi PPID nanti akan secara khusus disampaikan oleh rekan saya ya, karena ini memang kategori baru dan memang spesifik terkait dengan kinerja PPID. Nah, kemudian untuk sosok humas inspiratif. Ini sosok humas inspiratif ini kita dibatasi Bapak Ibu ya untuk siapapun gitu yang berasal dari perangkat daerah maupun UKPD atau BUMD seperti itu, yang dia itu bisa menginspirasi melalui hal-hal terkait penyampaian komunikasi dan informasi publik. Jadi sosok ini membantu penyampaian program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sampai ke level akar rumput ataupun secara internasional gitu kan, apapun yang bisa menginspirasi seperti itu. Nah, nanti untuk juara umum yang terpilih ini adalah yang memenangkan paling banyak kategori seperti itu. Berikutnya. Ini adalah untuk timeline ya Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini dibuka gitu pendaftarannya. Nanti akan disampaikan juga melalui Zoom, ada paparan yang bisa Bapak dan Ibu baca-baca gitu ya. Di situ sudah lengkap dengan ada timelinenya, juga kemudian ada bit.ly-nya yang nanti Bapak Ibu bisa untuk mengumpulkan materi-materinya. Mulai hari ini, kemudian nanti sampai ditutup seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kemudian nanti akan ada proses penjurian gitu. Nah, setelah penjurian insya Allah nanti awarding akan kita adakan di tanggal 9 November tahun 2023. Seperti itu. Berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk menjelaskan secara khusus mengenai kategori yang baru ada di tahun ini ya Bapak Ibu, kita akan mengundang rekan saya, Mas Kadek dari PPID untuk menjelaskan mengenai satu kategori PPID. Kepada Mas Kadek, saya persilahkan untuk bersiap-siap.
Astagfirullahaladzim. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak It tadi bahwa ada kategori baru pada apresiasi atau anugerah Humas Jakarta. Nah, saya sendiri di sini kadang akan menjelaskan terkaitan dengan dokumen-dokumen apa saja yang Bapak Ibu perlu kirimkan untuk mendapatkan atau memenangkan anugerah Humas Jakarta kategori apresiasi PPID. Nah, untuk pemenangnya sendiri tadi sudah disampaikan oleh Mbak It bahwa akan ada 3 pemenang. Dari 3 ini akan dipilih 1 pemenang dan 2 masuk dalam nominasi. Nah, untuk pesertanya yang dapat mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan apresiasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah seluruh PPID di perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, dan BUMD. Jadi semua PPID di perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kesempatan untuk memenangkan kategori ini. Nah, untuk kategori khusus atau ketentuan khusus, yaitu atau dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu kirimkan, ini perlu disimak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah 1 dokumen dalam bentuk proposal dengan topik inovasi dan strategi pelayanan informasi publik melalui PPID. Nah, jadi kata kuncinya adalah inovasi dan strategi pelayanan informasi publik melalui PPID. Nah, untuk dokumennya sendiri dalam bentuk PDF atau PowerPoint dikirim melalui email dengan maksimal ukuran dengan maksimal paparan 5 slide. Jadi proposal yang Bapak Ibu kirimkan ukurannya untuk jumlah dokumennya atau slide-nya adalah 5 halaman. Nah, dokumen dikirim melalui paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2023 melalui tautan yang seperti ada pada paparan ya, yaitu di bit.ly_anugerah PPID_HJ 2023. Dan dengan penerimaan dokumen yaitu penamaan dokumen yaitu paparan PPID_nama PPID atau UKPD atau BUMD. Nanti untuk secara lebih lanjut Bapak Ibu bisa nanti request untuk paparan ini ya agar tidak salah dalam memberikan nama atau dokumennya. Nah, terkait dengan kriteria penilaian tadi sesuai dengan kata kuncinya ada 2, yaitu inovasi dan juga strategi. Untuk inovasi pelayanan informasi publik ini sendiri yang dimaksud dengan inovasi ini adalah berkaitan dengan tupoksi atau layanan informasi publik dalam bentuk digitalisasi informasi. Jadi kata kuncinya adalah digitalisasi informasi yang berbasis keterbukaan informasi publik. Nah, jadi untuk clue penilaiannya yaitu dilihat dari kebermanfaatannya, kemudian keterbaharuannya, dan juga penggunaan teknologi informasi serta aksesibilitas informasi publik. Contohnya, misalnya ada website, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh website tersebut atau informasi-informasi yang diunggah melalui media sosial, baik itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi kata kunci dari inovasi ini adalah berkaitan dengan digitalisasi informasi. Nah, yang kedua adalah strategi pelayanan informasi publik. Untuk dengan kriteria penilaian strategi ini adalah dinilai dari pelayanan informasi publik meliputi rencana aksi pengelolaan informasi publik, dan keterlibatan stakeholders internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik. Kata kunci dari strategi penilaian ini adalah ya 1 tadi mengenai tentang rencana strategi atau rencana aksi. Yang kedua adalah keterlibatan stakeholder baik itu internal maupun eksternal. Jadi yang dapat dilampirkan pada proposal untuk pengajuan memenangkan kategori ini bisa dikirimkan strateginya juga lampiran-lampiran dokumentasi kegiatan ataupun pelaksanaan dari strategi dari pelaksanaan pelayanan informasi publik tersebut. Nah, mungkin itu untuk kategori baru. Untuk mendapatkan memenangkan apresiasi khusus untuk PPID yang diikuti oleh seluruh perangkat PPID di perangkat daerah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah kita simak bersama penjelasan dan paparan secara detail dari Mbak Id dan Mas Kadek mengenai apa dan bagaimana Anugerah Humas Jakarta 2023. Dan sekarang kita sudah tiba di sesi talk show ya. Kita akan bersama-sama melakukan sharing session di bimbingan teknis yang akan membahas satu tema mengenai juga salah satu kriteria atau kategori yang diangkat di Anugerah Humas Jakarta 2023 ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir, Mbak Dila. Selamat pagi, Mbak Dila Amran. Apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Baik, kedengeran Mas. Baik. Suara saya aman? Sama video? Aman. Ya. Terima kasih Mbak Dila sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di bimbingan teknis dalam acara peluncuran AHJ. Iya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, Mbak Dila ini adalah Communication Strategist di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Nanti Mbak Dila akan memberikan materi seputar inovasi karya kehumasan yang kebetulan juga merupakan salah satu kategori yang dilombakan di Anugerah Humas Jakarta. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya akan langsung persilahkan kepada Mbak Dila untuk menyampaikan materi terkait dengan inovasi karya kehumasan. Silakan Mbak Dila. Baik, terima kasih Mas. Izin saya share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat di screen Bapak Ibu masing-masing? Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan saya Dila Amran dari Kantor Staf Presiden. Kebetulan saya ditugaskan di tim strategi komunikasi di bidang di kedeputian informasi dan komunikasi politik. Jadi memang kami itu di dalam tim strategi komunikasi tugasnya sehari-hari adalah membuat strategi komunikasi baik untuk misalnya event-event besar gitu ya, yang paling gampang deh kayak G20 lalu ASEAN kemarin gitu. Kami memang menyusun strategi komunikasinya lintas KL seluruh kementerian lembaga. Tapi juga sehari-hari kami juga bikin agenda setting, kami bikin daily briefing untuk presiden setiap pagi, berbagai macam produk lah yang kami hasilkan. Jadi baik untuk internal KSP, internal pemerintahan, lalu juga untuk publik. Jadi kalau di KSP itu memang bukan kami yang membuat konten. Agak beda ya sama Bapak Ibu semua. Jadi tugas kami sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kami itu adalah orkestrator komunikasi. Karena di KSP itu nggak boleh bikin program, kami itu advisory fungsinya. Jadi kita berpartner cukup ketat lah, cukup erat sama Kominfo. Nah yang melakukan berbagai hal itu Kominfo, lalu dari kami itu menyusun strategi komunikasinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sih ini banget ya, hormat lah, respect banget sama Bapak Ibu semua yang ngadepin netizen setiap hari. Itu kebetulan alhamdulillah itu bukan bagian dari tugas saya, karena saya nggak tahu apakah saya cukup kuat untuk ngadepin publik langsung gitu. Cuman memang harus dipikirin banget publik kita seperti apa sih. Nah ini mungkin seperti yang bisa saya sampaikan ya. Ini udah kelihatan ya. Nah tugas saya sebagai communication strategist adalah membuat communication strategy. Nah dari kami, kerangka yang kami gunakan itu adalah 5W1H. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang backgroundnya mungkin jurnalis juga. Jadi biasanya jurnalis nih yang pakai, kebetulan tim kami banyak jurnalisnya. Jadi communication strategy itu diawali dengan why. Itu yang kadang-kadang saya perhatiin suka luput. Why-nya apa sih yang mau kita sampaikan ke masyarakat? Misalnya kayak yang baru aja gitu ya, KTT ASEAN gitu. Kenapa kita harus mengkomunikasikan KTT ASEAN? Secara garis besar di pemerintahan pusat itu why-nya adalah supaya masyarakat terlibat aktif, partisipasi aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau di Pemprov, di Pemkab gitu ya, di Pemkot
Uh, itu kan kebijakannya sangat menyentuh masyarakat. Nah, jadi apa nih yang mau kita sampaikan dan partisipasi aktifnya seperti apa? Jadi ketika kita nyusun communication strategy, why ini harus tersampaikan ke semua pihak. Kan pasti Bapak Ibu kerjasama sama pihak lain, apalagi kalau udah lintas unsur gitu ya, lintas lembaga, kita semua harus tahu persis apa yang sedang kita kerjakan ini tujuannya apa sih, kenapa kita harus melakukan ini. Jadi karena Bapak Ibu tahu sendiri kan komunikasi itu sangat fluid, sangat fleksibel gitu. Selama why-nya selama semua orang tahu why-nya, decisions yang kecil-kecil itu bisa diambil gitu, bisa diambil untuk mencapai why-nya. Nah, why ini sangat-sangat penting dan harus ada di setiap dokumen kita. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu masukin dokumen gitu ya untuk Anugerah Humas Jakarta ini, saran saya sih sebaiknya dimulai dengan why. Dan why-nya ini mesti jelas, objektifnya apa. Jangan cuman ngawang gitu ya, ya untuk menyampaikan kebijakan A, B, C gitu. Tapi apa yang kita harapkan audiens kita lakukan. Nah, kedua adalah audiens kita, who. Dua ini nih sebenarnya kuncinya kalau dari saya. Kalau how, what, when, where tuh bisa belakangan. Cuman audiens kita kayak apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu di Pemprov DKI dan juga di Pemprov-nya juga kan cukup jelas ya, apalagi Jakarta itu ya memang ini ya, memang sangat audiens di Jakarta itu sangat apa namanya, diverse, banyak gitu. Apalagi ini semua vokal semua. Jadi memang sedikit kurang lebih sama lah kayak pemerintah pusat. Di mana ini? Ya, mungkin ada kendala teknis di sesuatu itu memang invasi. Ya, Cuman halo, siapa kita harapkan melakukan apa? Mbak Dila. Halo? Ya, tadi Ya. sempat. Silakan Mbak, lanjutkan Mbak. Ya, silakan lanjutkan. Oke. Oke, jadi ya tadi seperti yang saya bilang, punya ini penting sekali. Ya. Gimana? Kalau dari kami di KSP, halo? 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 Silakan. Masih di-mute Mbak Dila. Mbak Dila suaranya masih di-mute kayaknya. Masih ke-mute. Oh iya, tadi ke-mute. Oke, silakan Mbak. Oke. Sekarang sudah terdengar ya? Sudah. Halo. Sudah terdengar Mbak, silakan lanjutkan. Oh, oke. Tadi sampai mana saya? Yang saya mulai ke-mute dari mana? Sampai ini harus melibatkan semua pihak itu, communication strategi. Oke, baik. Oke, mohon maaf nih Bapak Ibu, biasalah kendala teknis ya. Jadi HU-nya, nah dari kami di KSP itu biasanya HU-nya adalah basisnya pentahelix. Pentahelix itu akademisi, tentu government ya. Semua yang terlibat ada di sini kan pasti semua bagian dari government. Jadi nggak hanya humasnya, tapi terutama yang bikin program. Nah itu penting banget tuh. Dan misalnya gini, kalau di pemerintah pusat tuh biasanya gini, yang bikin siapa? Apakah Kemensos gitu kebijakannya, ataukah Kemendak? Nah kan dia harus ada biasanya ada koordinasi lintas kementerian. Nah itu juga harus dipikirin komunikasinya dengan kementerian-kementerian lain tuh kayak apa. Jadi itu kita masukin dalam kategori komunikasi internal lintas unsur di dalam pemerintahan. Tapi pemerintahan itu harus jangan dikira oke nih Kemensos punya program terus kita harap semuanya mendukung dan ngomongin gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus desain di dalam strateginya gimana caranya menggalang dukungan dari berbagai kementerian lain. Satu pemerintah dan juga Pemda. Itu penting banget mitra Pemda buat kami. Apalagi kalau di Jakarta itu kan kayak Mekah
secara kehumasan ya. Itu udah kayak pusatnya pusatnya Indonesia jelas gitu. Jadi apapun yang Jakarta lakukan tuh biasanya ditiru sama daerah-daerah lain gitu. Itu satu pemerintahan. Dua, akademisi atau pengamat. Itu karena penting banget buat kita menggalang akademisi yang memang mendukung kebijakan kita, dan yang nggak mendukung pun juga harus kita rangkul. Gimana caranya kita merangkulnya supaya mereka bisa memberikan feedback kepada kita, kenapa nih mereka nggak sukanya sama kebijakan kita. Jangan sampai berangus ya suaranya gitu. Kita harus menciptakan kanal buat yang nggak mendukung itu ngomong langsung ke kita. Daripada dia ngomong ke publik, mendingan dia ngomong langsung ke kita kan gitu. Jadi kita juga bisa memperbaiki program kita sesuai masukan-masukan mereka. Lalu pemerintah, akademisi pengamat, swasta juga penting juga dukungan dari swasta. Contoh waktu COVID itu kalau tanpa dukungan swasta kita nggak mungkin bisa gemilang lah keluar dari COVID. Nah itu harus dipikirin gimana caranya berkomunikasi dengan mereka. Lalu komunitas ini juga penting banget, terutama kalau misalnya yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang kebijakan kita yang menyasar langsung kepada komunitas tersebut, dan komunitas ini nantinya akan menjadi penyambung suara kita biasanya. Jadi mereka harus kita rangkul dari awal, kita jelaskan program kita apa, dan juga kita berikan tools buat mereka supaya bisa ngomong lagi ke lingkungan terdekat mereka, yaitu nanti di HAW ya. Jadi tadi udah sampai komunitas media. Nah ini udah ininya teman-teman nih pasti nih udah previewnya teman-teman lah, pasti udah biasa diskusi sama media. Nah media itu nggak cuman kita gunakan untuk mereka misalnya meliput gitu, nggak juga. Kita kayak kalau yang biasa kita lakukan di KSP itu kita ada forum, seringkali kita media briefing bersama Pemret, itu off the record biasanya, jadi kita bisa ceritakan background kenapa kebijakan ini kita ambil gitu. Karena nanti ketika mereka sudah tahu why-nya, mereka bisa bikin liputan-liputan yang emang ngangkat apa sih tujuan pemerintah untuk melakukan ini gitu. Dan juga ya selain itu juga kita pasti harus ngajak mereka untuk meliput. Lalu kita juga bisa bikin bahkan kolaborasi kerja sama mereka. Kita dengan media misalnya kita bikin satu kegiatan gitu. Nah itu media juga sangat penting karena mereka juga pilar keempat demokrasi ya. Gitu. Jadi mereka menjadi kanal buat kita menyampaikan sesuatu dengan masyarakat, lalu masyarakat juga bisa menyampaikan sesuatu kepada pemerintah melalui media. Kayak contoh misalnya KSP itu setiap Kamis pagi bersama RRI secara nasional kita buka kanal kepada seluruh pendengar RRI untuk cerita apapun masalah mereka di lapangan gitu. Nah itu kita dapat banyak sekali feedback setiap Kamis pagi itu jam 8 pagi kalau nggak salah, untuk apa sih yang menjadi masalah di pelaksanaan program di lapangan. Jadi media itu bisa menjadi mitra kita untuk membuka kanal untuk langsung ngomong ke grassroots kayak tadi bilang Mbak It sampaikan kan, gimana kita memberikan layanan komunikasi sampai ke akar rumput. Lalu saya suka lupa nih terakhir, ada 5 kan ya itulah pokoknya. Jadi kurang lebih pentahelix itu kita harus segmentkan audiens kita karena pendekatannya beda-beda. Nah itu masuk ke hal dimana kita mendekati semua stakeholders kita, yaitu yang ada di dalam buku tadi. Jadi kayak misalnya kalau dengan akademisi sama pengamat kan sulit kalau kita cuma kirim infografis gitu. Mereka harus kita buatkan ruang diskusi gitu karena mereka akan menguliti kebijakan kita gitu. Tapi kalau misalnya kepada komunitas mungkin bisa satu arah, kita memberikan tools gitu buat mereka sampaikan kepada komunitasnya mereka gitu kan. Jadi beda-beda banget. Nah ini how-nya ini adalah a mix of kegiatan, nggak cuma bisa satu gitu. Apalagi kalau misalnya nggak bisa tuh kita cuma bikin preskon sekali, ya masyarakat bingung gitu. Kalau preskon kan rilisnya paling isinya cuma
3 paragraf kutipan dari pemilik program gitu ya, harus diturunin gitu. Preskon itu bisa menjadi awal mula sebuah program diluncurkan gitu ya. Cuman harus ada turunannya. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan dari dulu gitu. Dan harus ada maintenance. Kayak misalnya kalau ganjil genap gitu kan, saya yakin saya sering banget tuh browsing, googling ini ganjil genap di mana ya, gitu. Di jalanan ini termasuk ganjil genap nggak? Nah itu harus selalu dikomunikasikan berulang kali kan. Gitu. Jadi nggak bisa cuma melalui respon aja, karena kanalnya harus kita siapkan dan harus kita siapkan sistemnya supaya komunikasinya itu nyampe ke stakeholders tadi. Gitu. Nah, what-nya itu ya balik lagi kita ke how. Apa aja sih kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Mungkin quote-nya bisa dimulai dengan judul besarnya gitu ya. Nah, yang saya suka sering ingetin ke teman-teman humas kementerian lain gitu ya. Kadang judul sebuah kegiatan yang disampaikan ke publik adalah judul yang tertulis di KAK. Gitu. Kalau ini saya perhatiin kayak Anugerah Humas Jakarta itu sudah punya judul yang baik gitu ya untuk untuk disampaikan langsung ke stakeholders karena semua langsung mengerti. Cuman kadang-kadang saya suka lihat ada beberapa kegiatan, ada beberapa kampanye gitu ya, kata-katanya sangat-sangat birokratik gitu. Sedangkan masyarakat kan nggak beda ya bahasanya sama kita-kita yang ada di pemerintahan gitu. Nah ini itunya juga harus disusun, narasinya seperti apa turunannya. Ini penting banget karena narasi inilah yang akan sampai ke publik. Jadi narasinya nggak cuma narasi besar satu gitu ya, kayak misalnya kalau narasi di dalam KTT ASEAN adalah solidarity, Asian Matters, epicenter of growth. Pasti teman-teman semua udah tahu persis ya, udah diminta untuk mengkomunikasikan ini di Jakarta gitu kan, setelah pelaksanaan KTT kemarin. Cuman apa itu Asian Matters? Apa itu epicenter of growth? Itu harus diturunin. Kalau kemarin kita turunin Asian Matters itu kan sebenarnya isinya adalah bagaimana ASEAN itu bisa punya mekanisme untuk menjawab tantangan global, tantangan yang sekarang ada. Nah itu harus nyampe ke masyarakat bahwa ASEAN itu kepentingan dari meeting tersebut, kita repot-repot jadi macet, kita ngeluarin duit buat menjamu kemarin banyak banget kepala negara datang, itu harus nyampe ke masyarakat bahwa iya ini memang ribet lah kasarnya gitu. Cuman kita harus melakukan ini supaya semua negara ASEAN itu bisa sama-sama secara solidaritas menjawab tantangan-tantangan global. Nah itu harus sampai tuh. Emang berat tugasnya. Cuman bisa melakukan berbagai macam. Misalnya kayak kemarin kita sampai bikin redaksi bersama sehingga rilis-rilis yang keluar itu benar-benar narasinya sesuai gitu ya sampai nyampe ke masyarakat. Lalu kita juga engage dengan mahasiswa-mahasiswa FISIP dan HI gitu supaya mereka bisa cerita gitu. Sebenarnya ASEAN-nya apa sih? Jadi banyak caranya. Tapi what-nya itu yang harus didetailin dulu, dimulai dari narasi besarnya, kampanyenya seperti apa ke masyarakat, nah baru turunannya itu semua kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencapai telinganya audiens kita. Nah kalau when and where udah teknis banget lah ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah biasa gitu ya untuk mendetailkan. Memang kalau mau inovatif kadang-kadang ngelakuinnya di tempat yang gimana gitu. Kalau saya sih ngelihatnya teman-teman di Jakarta ini beruntung karena banyak sekali tempat-tempat yang keren-keren yang sudah dibangun selama ini. Halo? Ya, saya lanjutin ya. Jadi tempat yang keren juga sebenarnya bisa ngebantu supaya masyarakat, stakeholders kita, audiens kita nengok gitu ya. Saya kayak suka banget tuh kayak taman yang di Blok M itu, taman baca. Nah itu kan kita bisa melakukan sesuatu di situ gitu ya, di lapangan Banteng juga banyak lah. Itu bisa menjadi sebuah inovasi tersendiri gitu ya untuk kita bikin kegiatan aware-nya. Oke, saya lanjutin. Kemarin titipannya adalah gimana sih sebenarnya kita berinovasi. Nah kalau ini yang saya lakukan sendiri ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi gimana saya
supaya tetap inovatif dan tetap kreatif. Kebetulan memang sebelum saya kerja di KSP, saya konsultan kreatif gitu. Jadi memang hal-hal inilah yang kita lakukan di dalam waktu itu yang saya lakukan di company saya. Yang paling pertama ngobrol. Jadi saya waktu sejak saya masuk di pemerintahan, awal-awal tuh ngerasa, oh saya mesti ke kantor nih, 9 to 5 gitulah, tiap hari gitu. Padahal kadang-kadang di kantor juga kerjaannya nggak ada gitu, nggak ada kerjaan juga di kantor. Kalau misalnya sebenarnya bisa dilakukan di mana aja. Halo, ya aku lanjutin ya. Cuman akhirnya ternyata selama saya stuck di kantor aja, saya jadi buntu ide-idenya. Akhirnya saya balik lagi, saya mulai cari teman-teman yang bisa saya ajak ngobrol, yang bisa ngasih ide gitu. Kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul aja, cuman nggak mesti ngobrol sama orang yang gimana banget gitu. Ya kadang-kadang juga saya reach out ke beberapa idola-idola saya lah gitu ya, ketika misalnya saya lagi bikin program A gitu, dan dia sudah punya reputasi di situ gitu. Kadang-kadang saya reach out ke sana, saya minta saya mau ngobrol apa segala macam. Ini dilakuin, kalau saya ngobrol ngalor ngidulnya ya dalam seminggu 2 kali lah gitu. Sore-sore ngopi bareng gitu. Nah dari situ tuh terbiasa tuh saya jadinya punya ide-ide lain dari yang di luar yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Baca, yang kedua. Baca, ya saya ngerti Bapak Ibu pasti sibuknya setengah mati gitu ya. Cuman kadang-kadang waktu kosongnya, waktu downtime-nya dipakai buat scrolling gitu. Bisa juga kalau misalnya follow Instagram atau Twitter yang benar-benar inspiratif, yang sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Tapi kalau saya misalnya ketika saya disuruh bikin program soal bansos gitu, saya kan nggak ngerti bansos apaan. Maksudnya bukan, ya saya nggak ngerti kayak apa sih ribet-ribetnya bansos apa segala macam. Saya tanya ke teman saya yang memang sudah ngerti banget di KSP, saya tanya, saya bisa baca apa? Kadang-kadang dikirimin jurnal, kadang-kadang dikasih summary buku gitu. Nah ini penting banget ketika saya pegang suatu program. Waktu G20 itu saya nggak ngerti sama sekali soal politik luar negeri lah gitu ya. Saya ngabisin waktu 2 bulan sampai harus saya ngobrol sama semua orang, saya tanya, saya baca, saya coba dapetin perspektif apa sih ini G20 ini kenapa gitu. Nah itu penting banget buat kita supaya kita ngerti programnya apa. Kalau kita yang mengkomunikasikan yang nggak ngerti, gimana kita mau komunikasiin gitu. Nah berikutnya nonton. Saya berusaha untuk meluangkan waktu, walaupun nontonnya juga nggak ke bioskop ya. Saya nonton Netflix gitu misalnya. Ini juga kadang-kadang lagi nonton tiba-tiba, oh iya ini kan ini lucu juga nih kalau kita bikin ini gitu. Banyak lah yang bisa kita lihat. Nah kadang-kadang saya suka ngintip sama industri lain. Nggak cuman dari komunikasi tok, nggak cuman dari pemerintahan tok. Kayak misalnya nih weekend ini ada Idea Fest di JCC, mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik datang gitu ya. Itu banyak sekali, itu kan industri kreatif. Kayak buat saya, ya karena saya nggak pegang parekraf gitu ya, buat saya kayak, ya mungkin nggak penting gitu. Tapi saya usahakan datang ke sana, saya bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh swasta gitu, dalam mengkomunikasikan. Dan di situ saya juga bisa ngobrol dengan banyak orang untuk dapetin berbagai inspirasi. Berikutnya belajar. Kadang-kadang saya ikut workshop, ya kayak gini, dengerin apa namanya ceramah lah gitu ya, dengerin acara-acara orang. Kadang-kadang saya cuma suka, saya ikuti beberapa grup yang besar-besar gitu ya. Kadang-kadang suka ada acara ini, ada acara itu, ada webinar ini. Walaupun saya nggak ada urusannya, saya kadang-kadang ini aja, ikut aja gitu, biar belajar. Nah terakhir, kadang-kadang dulu waktu di company saya yang lama, ya sering banget kita ikut lomba-lomba seperti ini, seperti AHJ ini gitu. Karena dengan kita ngikutin lomba tuh kita jadi tahu, oh gue tuh di sini ya, gitu, dibandingin sama orang-orang lain. Bukan buat banding-bandingin, tapi buat introspeksi diri aja gitu. Oh ternyata ada yang kayak gini ya. Dan itu kita mesti lihat lagi, yang menang siapa sih, kenapa dia menang. Oh ternyata dia melakukan ini gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa melihat, oh
berarti gue kurang kreatif kah? Apakah inovasinya seru juga ya, bisa kali gue lakuin di tempat gue gitu. Kayak gitu. Nah ini yang saya lakukan pribadi dan tim saya juga akhirnya saya tularkan lah gitu untuk melakukan ini semua. Walaupun di tengah kesibukan kita yang lumayan deh gitu ya, tapi ini saya pastikan saya harus meluangkan waktu untuk melakukan ini, karena kalau enggak nanti yang kita lakuin gitu-gitu aja, sedangkan audiensnya udah nggak nengok gitu, udah nggak lihat kalau kita nggak inovatif. Nah, gimana caranya memulai inovasi? Kami di KSP selalu start small. Karena kalau udah gede, kita misalnya ngelakuin inovasi yang udah langsung gede gitu ya, kan resiko berantakannya gede juga gitu. Kalau kita start small, kita bisa belajar, tapi dijalanin terus gitu. Sama ini kadang-kadang kalau saya perhatiin gitu ya, teman-teman saya itu juga, ya tapi mbak kan kita nggak punya ini mbak, tapi kan kita nggak gini, kita nggak punya anggaran mbak. Dilihat nih, kita harus assess dulu. Yang kita punya apa? Kita punya kemitraan. Kalau KSP kelebihannya adalah kita memang punya mandat untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Nanti kementerian lain yang melakukannya. Nah, apa nih strength kita apa nih? Koordinasi, kita level koordinasi kita sama advisory kita. Ya udah, di KSP itu kita lakukan dengan apa yang kita punya. Kita punya kekuatan koordinasi, ya mari kita perkuat di situ gitu. Nah, tapi kita nggak usah mulai gede-gede, start small aja gitu. Nanti saya kasih contohnya apa yang waktu itu kita lakukan. Tapi walaupun start small, kita harus konsisten. Kita harus punya, kalau saya nyebutnya grit, kan banyaklah buku soal grit gitu ya. Gimana kita persisten untuk melakukan sesuatu. Karena inovasi itu kadang-kadang orang banyak yang ngenyek. Contoh di KSP ada yang namanya sekolah staff presiden. Kita lakukan sekarang udah tahun kedua. Di tahun pertama itu di sekolah staff presiden itu banyak banget yang ini apaan sih gitu. Ini kok istana tiba-tiba bisa buka pintu buat mahasiswa yang nggak jelas gitu, kasarnya gitu ya. Tapi kita perbaiki, kita jalanin, kita perbaiki, kita persisten, kita kita ngomong ke orang-orang bahwa enggak, gue yakin banget sama ide gue gitu. Tapi silahkan kasih masukan. Tapi kita konsisten melakukan. Di tahun kedua ketika dilakukan SSP lagi, itu banyak sekali dukungan dari lingkungan istana, dari publik gitu ya. Karena kita konsisten dengan program-program kita. Nah, ini salah satu contoh inovasi kecil yang kami lakukan di dalam KSP, tapi dampaknya ternyata luas. Saya juga baru berasa kalau dampaknya ternyata luas. Jadi di periode kedua Presiden Jokowi ini, kebetulan memang orkestrasi komunikasi di lingkungan istana itu baru mandatnya. Selama ini belum pernah ada sebuah lembaga di lingkungan istana yang memiliki tugas sebagai orkestrator komunikasi. Nah, kebetulan kan terus itu COVID ya. Kita sibuk dengan COVID. Ketika saya baru masuk di periode kedua ini, di November 2020, kami mulai melakukan agenda setting. Jadi agenda setting ini adalah daftar isu-isu yang ada selama sebulan yang perlu diangkat oleh segenap lingkungan kementerian. Kayak misalnya kalau agenda setting September 2023 ini ada ASEAN. Udah jelas itu udah paling gede gitu. Tapi kan ada isu-isu lain seperti stunting harus tetap dinaikin, Papua masih tetap harus diberesin, dampak kekeringan juga harus dibahas gitu. Nah, jadi kita bikin list berbagai macam isu dan bagaimana menarasikannya. Nah, narasinya tuh nggak mesti narasi tunggal, tapi semua kementerian ikut ngomongin dengan sesuai sektor masing-masing. Nah, ini di November 2020 kita mulai. Waktu itu yang ikut rapat paling cuman 20 orang. Kementerian dan lembaga itu kurang lebih kan ada 34 dengan segala macamnya lah ya, divisinya gitu. Kita lakukan konsisten banget. Wah, awal-awal gitu kok nggak ada feedback, kok orang dengerinnya kayak males-malesan gitu. Waktu awal-awal gitu ya. Terus karena kita ya udah kita konsisten aja, jalanin aja. Jangan anggap ini gagal gitu. Yang penting kita lakuin. Mulai
2021 itu mulai rame yang ikut, akhirnya mulai akhir 2021 itu mulai ada beberapa kementerian yang akhirnya Mbak, nanti tanggal segini, bulan segini kita ada acara ini, kita ada narasi ini yang perlu kita angkat. Nah, sekarang ini udah tahun terakhir udah jalan dengan manis banget. Setiap kementerian itu sering banget nyolek kita untuk bilang nanti ada ini, ada apa namanya, ada narasi ini yang harus diangkat gitu. Nah, kemarin saya baru dengar dari teman-teman Kemenlu ketika kita ASEAN gitu ya, mereka bilang bahwa sekarang enak ya, kerja barengnya tuh jadi lebih berasa. Terus saya tanya kan, kenapa gitu Pak? Kenapa sekarang rasanya beda? Dulu sendiri-sendiri dia bilang. Ya karena sekarang udah ada forum buat kita duduk, kita ngobrol bareng setiap bulan. Jadi ini agenda setting ini kita jalanin setiap bulan, awal bulan. Kita kumpulin semua humas, para humas, kita ngobrol semuanya rame-rame. Apa sih ini yang perlu dibahas gitu-gitu. Jadi nggak cuma agenda settingnya yang jadi jalan di seluruh kementerian, tapi terjadi sebuah forum yang aktif di antara teman-teman semua. Menurut saya ini inovasi di lingkungan kementerian gitu, karena di kementerian itu sangat sulit lah untuk mengkoordinasikan antar lembaga. Karena ya Bapak Ibu ngerti tahu sendiri lah ya, gede banget kan, sama mereka punya perspektif masing-masing gitu. Tapi sejak ada agenda setting ini, perspektifnya bisa bareng. Jadi misalnya kayak tanggal 26 kemarin Hari Maritim, Kemenko Marves ngangkat tanggal 30 ini baru akan ya ada acaranya gitu. Itu rame-rame tuh. Semua kementerian pada ngomongin tuh. Hari Maritim nanti sesuai sektor masing-masing, KKP ngomongin soal perikanan, lingkungan hidup ngomongin soal peran laut buat kita gitu-gitu. Tapi nggak cuma itu, ternyata bisa jauh lebih gede dampaknya buat apapun itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Karena kalau sekarang saya misalnya saya butuh apa-apa di Kemendikbud gitu, karena saya udah kenal orangnya, jadi saya bisa langsung colek gitu. Bahkan kalau misalnya ada krisis-krisis tertentu gitu ya, kayak misalnya tiba-tiba ada ya kayak rempang lah yang lagi rame gitu. Kami di KSP sekarang dengan gampang untuk nanya ke Polhukam, untuk nanya ke Kementerian Investasi gitu. Ini gimana sih ceritanya? Boleh nggak kalian bikin narasi ini, kalian bikin narasi itu? Jadi fungsi orkestrasinya jalan. Nah, padahal kita hanya bermula dari inovasi kecil, bikin meeting mengenai agenda setting gitu. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi inovasi nggak perlu gede-gede banget, nggak perlu yang mewah, keren banget yang semua orang ngomongin gitu. Kecil pun juga berdampak. Yang penting kita lakukannya secara konsisten. Nah, tantangannya banyak, nggak dikit nih untuk kita bisa. Ini hanya sebagian kecil dari yang kita kerjakan setiap harinya gitu ya. Tapi tantangannya banyak. Ini mungkin Bapak Ibu juga tahu. Tantangannya ya biasa birokrasi lah ya. Gitu. Misalnya, yang paling sering aku dapat gitu, nggak ada nomenklaturnya Mbak. Itu sering banget. Tapi kebetulan kalau di humas kan biasanya rada fleksibel ya. Tapi tetap kita sebagai humas, sebagai ASN gitu ya, harus bisa mentranslate antara ada yang terjadi di publik dengan bahasa birokrasi, dengan kepentingan birokrasi, sehingga apapun program yang kita mau jalankan itu bisa jalan, bisa diterima di dalam, mendapatkan dukungan, support gitu ya, apakah buy-in bahkan dari pimpinan, dari rekan-rekan di dalam unit kerja kita gitu. Nah, lalu berikutnya partnership. Jadi kadang-kadang wah kayaknya kalau kerja sama-sama ini enak. Tapi kalau saya di KSP ngerasain banget karena kita nggak punya anggaran untuk melakukan program teknis gitu ya. Wah itu harus cari cara tuh. Gimana caranya nih supaya kita bisa partneran sama si A, si B gitu. Kadang-kadang juga kan nggak mungkin kita kerja sendiri. Kita butuh partner di sini, kita butuh partner di sana, tapi nggak ada. Nggak ada birokrasi yang memungkinkan, nggak ada orangnya juga, nggak ada company yang bisa kita ajak partneran, atau bahkan kadang-kadang partneran dengan lintas lembaga juga sulit gitu. Terus ya seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu tahu lah, tantangan adalah anggaran. Budget itu biasanya selalu menjadi masalah lah. Cuman kalau menurut saya, kita bisa scale down kok, apapun program yang mau kita bikin, kita scale down aja. Yang penting kita mulai dulu.
apapun itu inovasinya. Nanti lama-lama kalau sudah dipercaya, kalau sudah merasakan dampaknya, nanti pasti anggarannya datang. Pasti nanti disisihkan anggaran buat apapun itu program yang perlu kita lakukan. Berikutnya adalah champions. Jadi misalnya nih, saya kerjasama sama kementerian mana. Kalau di dalam kementerian itu nggak ada champion, ya bahkan kalau di KSP sendiri nggak ada championnya, champion itu maksudnya orang yang percaya sekali dengan ide kita, dengan program kita, dan mereka mau untuk repot-repot lah, bukain jalan, ya pokoknya nanti kita cariin gimana caranya, kasar gitu. Nah itu champions juga harus kita cari, harus kita, tentunya kita menjadi champions terhadap program kita, tapi kita juga harus menularkan itu ke yang lain. Karena kalau nggak ada gitunya, biasanya nggak kejadian tuh program-programnya. Nah berikutnya yang dua terakhir adalah matrix sama impact. Kadang, terutama kalau komunikasi ya, kan susah ngukurnya kadang gitu. Kalau kami di KSP pun kadang-kadang pengukurannya kan persepsi terhadap pemerintahan. Kalau zaman sekarang tahun politik enak nih, lembaga survei sering banget bikin pengukuran ini gitu. Tapi kalau 3 tahun yang lalu gitu, susah banget saya dapetin pengukuran persepsi karena mahal bikin pengukuran persepsi. Nah, kita di KSP harus cari matriks lain karena kalau enggak, kalau mahal kan ya nggak masuk akal lah saya minta anggaran buat itu. Ya udah kita cari justifikasinya, pengukurannya, tapi harus ada. Karena kalau enggak kita nggak bisa mengukur impact-nya tuh segede apa sih ke masyarakat gitu, buat sampai ke akar rumput tadi gitu. Jadi matrix sama impact ini perlu banget ya di-decide dari awal, di-define dari awal supaya kita bisa bilang bahwa inovasi ini berdampak, apakah inovasi ini nggak berdampak, jadi nggak usah kita terusin gitu. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin selanjutnya pertanyaan ya Mas ya. Saya tutup aja ininya ya, share screen-nya. Terima kasih semua. Bagaimana caranya kita sebagai tenaga humas dan praktisi kehumasan agar tetap inovatif dan kreatif begitu ya. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Dila yang bisa saya catat dan saya tangkap adalah bahwa tidak selalu hal-hal yang serius yang bisa dilakukan agar kita tetap menjadi inovatif dan kreatif, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya santai dan kita lakukan sehari-hari seperti nonton dan lain sebagainya, itu tetap kita lakukan begitu ya. Di samping harus tetap menjaga atau menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain agar kita bisa mengorkestrasi komunikasi yang kita lakukan sendiri begitu. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya kepada Mbak Dila seputar topik yang dibahas pada hari ini, silahkan untuk bertanya langsung boleh atau menuliskan pertanyaan di kolom chat boleh, nanti akan saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang seputar lomba juga boleh, nanti mungkin saya akan minta bantuan kepada Mbak Aid untuk menjelaskan kalau ada yang mau bertanya seputar lomba ya. Mbak Dila, ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Sudah ada yang mau bertanya, silakan. Oke, dan jangan lupa buat peserta untuk mengisi kolom kehadiran ya di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Oke, Mbak Dila tadi menarik sekali ya, ada beberapa hal yang Mbak Dila sampaikan bagaimana proses-proses yang dilalui ketika kita sudah menetapkan strategi komunikasi sehingga strategi itu bisa kita lakukan prosesnya sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi orkestrator begitu ya, mengorkestrasi sebuah proses komunikasi itu sendiri begitu. Nah, biasanya dalam dari penetapan awal strategi komunikasi sampai menjadi bahan jadi begitu ya, yang bisa dikomunikasikan ke masyarakat atau ke publik, itu berapa lama sih prosesnya? Atau berbeda-beda tergantung dari tingkat ininya? Ya Mas, kalau di KSP mah beda-beda karena setiap hari. Mbak Dila. Sorry? Halo, sudah kedengeran suara saya? Ya. Sudah. Lanjutkan. Iya, kalau di KSP beda-beda ya Mas, karena KSP itu biasanya tiap hari adalah krisis gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalnya UCK itu dulu kita diminta segera. Jadi dalam seminggu itu kita benar-benar detailin, terus koordinasi langsung jalanin gitu. Ada juga kayak misalnya G20 itu lama karena memang gede banget.
jadi butuh waktu. Cuman biasanya yang kita lakukan di KSP adalah ya udah kita mulai dulu dengan yang simple, yang dasar-dasar dulu, sambil terus berevolusi gitu. Kayak misalnya kayak sekarang nih bulan Oktober, 11 Oktober nanti ada KTT AIS di Bali. Itu udah kita mulai udah lama. Cuman saya sekarang di tim komunikasinya itu nggak cuma di KSP doang ya, ada Marves, ada Kominfo, itu masih kita detailin terus, masih strateginya masih terus diperbaiki gitu, walaupun rilis-rilisnya udah keluar, kegiatan-kegiatannya sudah jalan, gitu, media briefing udah jalan, cuman nggak berhenti gitu, strateginya tetap diperbaiki terus gitu. Jadi nggak bisa ditentukan kapan berapa lamanya, tapi dilihat dari urgensinya biasanya gitu. Lingkungan hidup nih. Bagaimana? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana tim di KSP dalam mengorkestrasi komunikasi krisis pada unsur di bawahnya agar semua memiliki sense of crisis. Silakan Mbak Dila. Oke. Sense of crisis kan memang harus dibangun ya, nggak bisa kita mengharapkan semua orang tiba-tiba punya sense of urgency gitu, nggak bisa. Nah, kalau kami ada beberapa ada beberapa strategi. Kayak misalnya waktu COVID tuh ya jelas gitu kan, semuanya urgent. Jadi emang udah nggak perlu dibangun lagi, semua orang udah langsung merapat ke KSP. Tapi ada beberapa hal lain gitu, misalnya kadang kita minta pimpinan untuk bikin rapat dengan pimpinan yang lain. RTM gitu ya, rapat tingkat menteri. Kalau di KSP Pak Kastaf, Pak Muldoko itu langsung diskusi langsung sama menteri-menteri lain gitu untuk nyiapin untuk meningkatin sense of urgency. Nah, kadang juga kita mesti bermain juga di belakang, kayak misalnya selagi RTM kita tahu nih menterinya meeting, sedangkan kuncinya ada di eselon 2, eselon 3-nya gitu ya. Nah, kita harus mastiin nih eselon 2, eselon 3-nya diajak. Kalau dia nggak datang, kita harus koordinasi langsung sama dia untuk ngingetin gitu ya. Kadang-kadang notulensi lah saya kirim, terus saya langsung ngejar gitu, Pak atau Bu, itu kemarin dari hasil RTM kan kita harus langsung gini-gini ya Bu. Jadi memang it's an art lah ya. Ini kayak kita harus sense of urgency ini kita nggak bisa ngarep semua orang punya urgensi yang sama sama kita, tapi ini udah part of the job. Jadi maksudnya untuk menjadikan orang champions terhadap program kita tuh, kalau kadang-kadang saya dapetin ada beberapa orang yang emang nggak ada sense of urgency sama sekali setelah udah kita ngelakuin macam-macam gitu ya, kita ajak meeting, kita apa, tinggal kita lewat jalan lain gitu, kita cari pintu lain, yang penting programnya jalan gitu sih kalau dari saya ya, biasanya yang saya lakukan. Semoga terjawab ya tadi ya pertanyaan dari Pak An, dari Pak Ang, dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika rencana komunikasi kita terhalang dengan aturan atau SOP yang ada? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dila di akhir acara juga ya, ada beberapa tantangan yang dihadapi, salah satu adalah birokrasi, begitu ya Mbak Dila ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari siapa tadi? Mas Ridwan. Oke, ya. Saya tahu persis komunikasi itu seringkali terbentur sama SOP karena komunikasinya udah lebih advance, karena publiknya lebih advance gitu ya, tapi di SOP-nya nggak ada, belum dituangkan dalam aturan. Kalau saya biasanya saya meyakinkan pimpinan, Pak kita coba aja dulu Pak, begini Pak, gitu. Ya Mas, kita coba Mas. Ya kalau saya kadang-kadang lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Tapi yang penting pimpinan kita tahu apa yang kita sedang lakukan. Kita punya justifikasi yang kuat gitu ya untuk melakukan sesuatu, untuk sebenarnya mungkin nggak melanggar SOP ya kadang-kadang. Karena SOP-nya nggak ada. Kalau memang misalnya memang benar melanggar SOP, harus jelas rasionalnya kenapa. Kalau saya sering banget tuh sampai maju ke Pak Muldoko gitu,
Pak, ini jalannya memang mesti begini Pak, tapi memang there's no one way to do things gitu ya. Jadi misalnya ya kita bisa bilang terbentur SOP nih, oke kebenturnya di mana? Kadang-kadang terbentur di nomenklatur, kita ganti nomenklatur ya. Gitu. Kadang-kadang kebentur di anggaran, oh kita cari anggaran lain yang kira-kira bisa sama gitu ya, atau enggak kita scale down gitu. Jadi sebagai humas tuh memang harus fleksibel untuk ngadepin tantangan-tantangan gitu. Yang penting programnya kita coba jalanin dulu aja gitu. Kalau saya sih modelnya gitu, jalan mulai aja dulu deh gitu. Mau kecil mau gede mau ternyata beda nomenklatur gitu ya, saya sering banget tuh ngadepin beda nomenklatur, kita cari narasi lain. Kalau gitu kita cari partner yang lain, kementerian yang lain, atau enggak lembaga yang lain yang bisa kerjasama. Itu sih biasanya yang kami lakukan di KSP. Mungkin ya kita juga perlu fight ya Mbak Dila ya, seperti yang tadi Mbak Dila bilang gitu, ketika kita mengalami kendala atau halangan, aduh pokoknya gue harus melakukan ini dulu deh gitu, kalau misalnya sampai nggak bisa baru kita lakukan hal lain yang lebih fleksibel lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah ini pertanyaan dari Pusdatin DPPK UKM dari Mbak Dila juga kebetulan namanya. Bagaimana kita bisa mengukur potensi backlash dari suatu publikasi yang kita lakukan? Sorry, mengukur potensi apa? Mengukur potensi backlash. Bisa kita bisa melihat adanya indikator backlash itu dari mana? Dari suatu publikasi yang kita lakukan. Oh, biasanya kami itu mencoba untuk cover all bases gitu ya. Kalau backlash, benar, selain backlash dulu deh. Misal, kalau yang paling utama yang kita coba cover pertama adalah ruang publik. Ruang publik kan ramai banget ya. Kayak misalnya kemarin waktu G20 itu kita sampai minta tolong ke legislatif, ke yudikatif, boleh nggak selama KTT G20 boleh nggak persidangannya jangan yang high profile, karena kalau nggak nanti di TV isinya persidangan doang bukan KTT G20 gitu. Waktu itu lagi eranya Verdi Sambo, kita nggak minta ikut campur di dalamnya, tapi yang kita minta cuma jadwalnya aja boleh tolong diperbaiki nggak, bukan diperbaikinya, disesuaikan lah. Jadi ketika di awal kita bikin program, kita harus lihat berbagai aspeknya gitu ya, dari segi ruang publiknya seperti apa, lalu apakah ada narasi-narasi yang sedang terjadi di publik seperti apa gitu. Jadi monitoring penting banget untuk tahu kondisi audiens publik sedang seperti apa. Kedua, kita harus juga cepat untuk nanganin apapun krisis yang terjadi, termasuk backlash tadi gitu. Satu harus ada sistem koordinasi yang emang sampai ke pimpinan gitu. Jangan sampai misalnya nih ada krisis di kementerian A gitu, buat kami untuk dapetin statement menterinya yang menurut kita, oh ini menterinya masih ada statement ini gitu. Jangan sampai statement menterinya masih 3 hari lagi, ruang publiknya udah keburu terjadi spekulasi macam-macam gitu. Jadi kalau untuk backlash itu nggak bisa dihindari, nggak bisa kita planning gimana caranya. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan infrastrukturnya supaya ketika terjadi krisis, terjadi backlash, itu udah langsung bisa dimitigasi. Misal, satu infrastrukturnya adalah struktur organisasinya. Gimana caranya dari sejak monitoring masuk, ada orang yang berwenang untuk bilang bahwa oke, ini potensi krisis, sampai ke terus segera bisa disusun. Oke, mitigasinya apa? Lalu diamini oleh pimpinan. Nah itu kalau bisa dalam waktu 2 jam, 3 jam tuh udah berjalan tuh gitu. Karena ruang publik kita nggak nunggu. Ada beberapa krisis yang terjadi membesar karena ruang publiknya dibiarin menspekulasikan sendiri gitu. Jadi memang kami minta humas-humas itu cukup dekat dengan pimpinannya masing-masing, terutama misalnya melalui staf sus gitu ya. Jadi ketika terjadi apa-apa, cepat mitigasinya. Plus monitoring itu penting banget gitu. Jangan sampai tiba-tiba udah gede aja kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus punya sistem monitoring, baik melalui sistem monitoring yang formal seperti misalnya monitoring medsos apa segala macam. Tapi itu tadi kita harus punya jaringan teman-teman di komunitas masing-masing yang
Kalau sampai tiba-tiba ada yang rame itu akan langsung nyolek kita, ini apa nih rame gitu. Lo udah tahu belum? Gitu. Nah hal kayak gitu. Nah itu harus alert terus memang. Cuman infrastrukturnya yang harus disiapkan. Selalu ada. Gitu. Jangan sampai hanya terjadi ketika program gitu enggak. Infrastruktur ini harus selalu ada untuk infrastruktur komunikasi krisis. Gitu. Oke. Oke, baik. Jadi untuk mengantisipasi ada aplikasi itu juga harus disiapkan dari awal dengan menyiapkan infrastruktur ya, agar pada saat nanti terjadi krisis, betul-betul tidak krisis, kita sudah bisa ada senjata atau infrastruktur untuk memitigasi dari krisis tersebut. Oke, semoga itu sudah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dela Puspita. Apakah inovasi saat ini harus selalu berbentuk digital, mengingat tidak semua orang cakap digital gitu, terutama mungkin misalnya lansia. Nah, mohon saran dari Mbak Dila, adakah inovasi yang sesuai dengan target sasaran seperti lansia itu, Mbak? Inovasi itu kan sebenarnya adalah cara baru untuk melakukan sesuatu gitu ya. Pemahaman saya. Jadi ya nggak mesti digital. Kayak tadi saya kasih contoh, inovasi yang kami lakukan adalah meeting sebenarnya. Gitu. Adalah menyiapkan sebuah dokumen agenda setting kepada teman-teman KL yang ternyata membawa dampak macam-macam, nggak cuma dampak terhadap pekerjaan humas yang kami lakukan di kementerian gitu. Jadi menurut saya inovasi bisa datang dari mana aja, dalam bentuk apa aja, selama itu adalah cara yang baru untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan dampak gitu. Jadi nggak mesti digital kok. Granted lebih baik karena karena udah era digital akan lebih mudah untuk satu nyari inspirasinya, dua bikin inovasinya, lalu tiga untuk menularkan inovasi itu ke stakeholdersnya gitu ya. Tapi menurut saya itu hanya tools, digital itu hanya tools. Inovasinya bisa berupa bentuk apa aja. Digital itu hanya merupakan output dari sebuah proses begitu ya. Teknologi merupakan alat yang bisa membantu, kemudian bentuknya nanti seperti apa bisa beraneka ragam. Baik, pertanyaan berikutnya kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti saya juga minta ke Mbak Dila untuk mereview. Pertanyaan berikutnya adalah apakah untuk penanganan krisis komunikasi ada standar waktu penyelesaian? Bagaimana stepnya dan berapa lama efektifnya? Pertanyaan dari Ibu Ani. Kalau saya selalu bilang umur sebuah narasi itu 2 jam di era sekarang. Minimal dalam 2 jam, minimal banget ada standby statement kalau terjadi krisis. Gitu. Nggak apa-apa kita belum punya, misalnya krisisnya apa gitu. Saya ingat waktu zaman krisis korupsi Kemensos. Menteri Sosial waktu itu gitu ya. Saya bilang sama Kemensos, dalam 2 jam mau apapun itu fakta yang sedang dicari, dalam 2 jam harus ada pihak sekjennya kah, sesmennya kah, atau irjennya gitu, untuk bilang bahwa sedang diproses gitu. Dan bahwa kami menghormati proses hukum apa segala macam, namun fakta-fakta selanjutnya akan disampaikan dalam waktu secepatnya gitu. Jadi dalam 2 jam minimal dari kita harus punya statement, kita harus ngomong ke publik gitu. Karena 2 jam itu lebih dari 2 jam itu isinya spekulasi gitu. Ntar tiba-tiba ada pengamat yang ngomong, wah kayaknya gini nih, kayaknya gitu nih, apa nih segala macam, wah boleh jadi gede, jadinya narasinya udah kemana-mana gitu. Jadi untuk jaga ruang publiknya supaya sesuai dengan narasi yang kita mau sampaikan, setiap 2 jam minimal ada, kalau krisis ya, kalau nggak krisis mah lebih santai gitu. Tapi kalau krisis harus ada statement dari manapun itu. Gitu. Misalnya sekarang statement dari mana, nanti 2 jam lagi ada statement dari mana, dari pihak lain, dari misalnya kita langsung koordinasi kalau kayak kasus korupsi gitu ya. Ya setelah kita kasih ke bahwa kita ngomong ke publik bahwa kita menghormati proses hukum ya, itu udah sampai di tangan KPK gitu kan. Tapi kalau misalnya krisisnya misalnya bansos gitu, misalnya ketahuan tiba-tiba ada gudang bansos di Pulau Gadung gitu kan, nah itu otomatis harus langsung koordinasi. Makanya tadi yang aku bilang, infrastruktur komunikasi krisisnya harus kuat. Dari Dinsos mesti ngomong, nah Dinsos harus langsung koordinasi sama
tentu dengan kominfotiknya gitu ya, buat menggapai media, tapi juga misalnya Pak Gubernurnya juga mesti udah harus ngomong, atau enggak wali kotanya juga harus ngomong. Nah, semua orang ini harus ada di dalam satu grup yang memang bisa nanganin krisis ini rame-rame gitu. Nanti mereka akan nentuin, oke, ritmenya nih siapa dulu yang ngomong, setelah itu siapa yang ngomong. Nah, ini sebelum, makanya monitoring penting banget, terutama di era krisis, sebelum terjadi spekulasi, kita harus ngomong duluan ke publik. Gitu. Nah, itu kan bisa dipelajarin lah ya beberapa dari krisis-krisis yang udah terjadi. Kayak kemarin aku ngobrol sama Kemenkyu mengenai krisis Pak Rafael gitu. Nah, itu gimana Kemenkyu menanganinya? Karena kan larinya kemana-mana tuh spekulasinya gitu kan. Nah, itu semua pihak yang terlibat itu harus berkoordinasi, berkomunikasi, karena jangan sampai si A ngomong apa, si B nanti ngomong yang lain lagi, yang beda gitu. Nah, itu harus ada lead-nya gitu. Karena kalau nggak gitu, narasinya makin berantakan di publik. Gitu, Mas. Tadi ya, 2 jam itu sudah maksimal paling lama ya. Baik. Sepertinya ini dari tadi pertanyaannya tentang krisis terus ya. Saya sebelum membacakan pertanyaan berikutnya, mungkin saya jadi penasaran nih Mbak, dari sekian banyak krisis yang Mbak Dila tangani gitu ya, khususnya yang waktu di KSP ini, krisis apa yang paling bikin Mbak Dila puyeng, pusing gitu, yang paling susah, dan bagaimana cara mengatasinya? COVID lah Mas, apalagi baru masuk di KSP tiba-tiba udah COVID gitu kan. Saya mulai itu di Desember 2019, tiba-tiba Januari udah ada cerita COVID dari Wuhan. Lalu saya sama rekan-rekan di KSP cari data, cari fakta, koordinasi dengan UN, dengan WHO. Di 2 Maret tiba-tiba udah, lalu Februari kita bawa orang dari Wuhan, itu kan penolakannya kenceng banget di Natuna. Lalu tiba-tiba tanggal 7 Februari Pak Muldoko, Kepala Staf, bilang ke saya, kita bikin media center. Memang saya waktu itu laporannya ke Pak Muldoko adalah, Pak, ini narasinya berantakan. Pemerintah memang belum tahu apa-apa, kita nggak tahu, banyak yang kita masih belum tahu, tapi ini berbagai menteri ngomong ke publik dengan narasi yang beda-beda, yang nggak ada iramanya, nggak satu suara. Akhirnya Pak Muldoko bilang, the only way we can do this adalah bikin media center di KSP. Di KSP nggak ada orangnya sedikit, kita nggak terbiasa melakukan teknis, mau nggak mau waktu itu karena sudah krisisnya segitu hebatnya, ya udah kita bikin media center langsung. Nah, itu dari sejak media center akhirnya menjadi bagian dari tim gugus tugas di bidang komunikasi publik, sampai akhirnya mengkomunikasikan kebiasaan adaptasi baru gitu ya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu sampai sekarang itu jadi cerita hidup saya yang paling hebat ya. Karena memang belajar banyak banget di situ. Gitu. Saya akan suaranya nggak keluar kayaknya. Pertanyaan terakhir ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus dilakukan seorang humas jika banyak menerima pertanyaan dan komentar masyarakat terkait program pemerintah yang mengalami, mohon dikebawahin lagi prompternya. Ya. Intinya bagaimana cara kita agar untuk mengelola komentar-komentar dari masyarakat begitu ya, terkait dengan program pemerintah yang mengalami krisis. Memang kalau misalnya publik itu memang bisa dijawab, cuman jawabnya butuh kebijakan tertentu gitu ya. Saya nggak bisa menyamakan di semua krisis harus begini. Ada beberapa krisis yang memang sebaiknya nggak usah dijawab. Kita seringkali mengidentifikasi ada, terutama krisis politik ya, komunikasi politik itu sering banget yang udah nggak usah dijawab, ngapain sih kita nyiram bensin gitu, nanti akan mati sendiri kok, akan die down gitu. Tapi kalau udah masalahnya program yang
berdampak langsung ke masyarakat gitu. Misalnya program operasi pasar, program pendidikan. Wah itu kalau udah lagi ini saya yakin distrik di sini pusing soal zonasi gitu kan, di Jakarta pusing banget. Ya satu, ketika programnya sebelum programnya diluncurkan kita harus menyiapkan berbagai macam produk-produk komunikasi yang isinya Q&A gitu. Kita coba bayangkan kita menjadi penerima manfaat misalnya. Kalau misalnya inilah pendaftaran sekolah baru gitu ya, PPDB. Saya yakin ibu bapak yang bikin juga anaknya juga mengalami PPDB gitu kan. Nah, bayangkan pertanyaan-pertanyaan macam apa? Atau bahkan kita juga bisa FGD sama penerima manfaat gitu. Pertanyaan macam apa yang akan dia lontarkan ke pemerintah? Gimana cara daftarnya? Gimana cara dapetinnya? Apa segala macam gitu. Jadi bayangkan experience-nya penerima manfaat. Nah, itu kita harus tuangin menjadi produk-produk komunikasi. Salah satunya misalnya Q&A. Salah satunya infografis, diturunin menjadi sebuah konten plan panjang mengenai berbagai macam aspek dari program tersebut. Jadi ketika dijawab, itu semua harus kita naikin dulu ketika peluncuran. Naikin misalnya kita bikin ada microsite di mana gitu ya. Kayak misalnya kalau bisa mau dipelajarin itu prakerja. Prakerja itu cukup bagus ketika dia meluncurkan pertama kali, dia sudah menyiapkan berbagai macam pertanyaan dan jawaban gitu ya. Jadi ketika ada jawaban-jawaban yang memang sudah sebenarnya kan masyarakat begitu ya, nanya padahal udah ada jawabannya di mana gitu. Kita bisa langsung mengarahkan mereka gitu. Oh itu bisa dicek di sini. Gitu. Kalau di prakerja sering banget tuh ketika banyak pertanyaan di awal, oh bisa dicek di sini, dicek di sini. Lalu menyiapkan satu hotline. Ini resource gede ya. Jadi nggak semua program bisa punya luxury ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya programnya segitu pentingnya, ada baiknya menyiapkan semacam customer service. Kayak dulu waktu zaman vaksin baru mulai, kami membuat sekitar 14 WhatsApp group, isinya nakes seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, karena pasti pertanyaan pertama akan datang dari mereka. Jadi kami kerja sama-sama Dagri, sama Kemenkes, kita kumpulin semua nakes, kita kasih bimtek mengenai gimana caranya ngomong ke masyarakat soal vaksin, lalu kita siapkan Linktree, itu isinya semua materi komunikasi yang bisa dipakai oleh para nakes. Lalu kita siapin WhatsApp group, jadi setiap ada pertanyaan itu saya punya anak tim gitu ya, kerjanya tiap hari jawabin para nakes gitu, karena waktu itu penting banget untuk melakukan itu gitu. Jadi memang kalau menurut saya sebenarnya satu, kita punya marketing collateralsnya, kita punya produk-produk yang bisa menjawab pertanyaan para netizen tersebut gitu ya. Dua, kita menyiapkan kanalnya dan kita salurkan mereka kanal tersebut. Kalau pertanyaannya di luar dari program tersebut, nah itu butuh kebijakan tertentu, perlu dijawab atau enggak. Kalau dijawab, apakah akan nyiram bensin? Kalau enggak, dicuekin aja. Gitu. Tapi bukan berarti semuanya dicuekin. Jangan sampai kayak gitu. Itu kesannya kita nggak ada kepedulian dengan masyarakat. Gitu. Jadi even better kalau misalnya kita punya pihak ketiga yang jawabin. Gitu. Karena di awal kita sudah menggalang dukungan dari berbagai misalnya komunitas, dari kampus, dari mana gitu ya. Jadi nanti mereka yang akan jawabin sendiri tuh. Gitu. Itu lebih baik kalau misalnya kita bisa melakukan itu. Jadi cukup kompleks Mas, ternyata. Juga menyiapkan kanal-kanal dan cara-cara lainnya. Tadi pertanyaan dari Ibu Marisa dari Dinas Sosial bertanya tentang bagaimana cara mengkomunikasikan jika ada terjadi keterlambatan pencairan dana sosial gitu. Mungkin mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Bu Marisa ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, mohon dijawab dengan singkat dan padat ya Mbak Dila ya. Bagaimana jika strategi yang ditawarkan terbentur dengan misi atau narasi yang diulang-ulang terus oleh sebuah instansi dalam sebuah isu, walaupun konsolidasi sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan perubahan, tapi tetap dengan pendiriannya. Sampai di mana kekuatan strategi komunikasi untuk mengubah pandangan decision maker ketika dipertemukan kekuatan dari instansi? Ada perbenturan pendapat gitu ya antar instansi. Silakan Mbak Dila, singkat dan padat. Ya itu sering terjadi, saya sering ngalamin. Kuncinya evaluasi. Gitu. Kadang saya menggunakan kekuatan birokrasi. Misalnya evaluasinya ya kan otomatis kita lapor ke pimpinan ya. Gitu.
Tadi kan instansinya pasti mengerucut ke satu, puncaknya di mana nih gitu. Ya nanti diselesaikan di situ gitu. Otomatis kan semua pihak pasti akan lapor ke pimpinan masing-masing. Ya kita lapor keadaan ini ke, saya sih sering banget lapor ke Kasat gini loh Pak, ini buy-in atau misalnya support dari kementerian yang ini kurang ini apa segala macam gitu. Ya harus dilaporkan secara ini, dan saya biasanya kasih rekomendasi ke Bapak, bilangnya Pak sebaiknya RTM Pak gitu. Tapi ya, di awal kita juga lihat dulu kenapa mereka melakukan itu. Apakah ternyata mereka memang ada kepentingan lain? Kalau ada kepentingan lain, gimana cara kita untuk menjawab kepentingan tersebut? Apakah bisa kita akomodir? Gitu. Jadi jangan frontal duluan, gitu ya. Kita analisa dulu. Kita ajak ngobrol juga, gitu ya. Gimana caranya nih kita bisa duduk bareng. Jadi sangat pendekatannya harus kolaboratif sama inklusif, gitu. Nanti kalau ternyata masih kekeh juga, ya kalau saya sih biasanya saya akan lapor pimpinan dan saya akan sampaikan apa adanya, dan saya bilang ya nggak ada masalah kalau misalnya program strategi komunikasi kita yang jadi nggak jalan, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita serahkan ke pimpinan aja keputusannya gimana. Tapi tentu kalau saya sih akan mendorong terjadi rapat evaluasi dulu di level pimpinan-pimpinan, lalu ya selesai evaluasi tersebut pasti ada kesimpulannya, ya kita jalanin. Misalnya tahunya kesimpulannya, oke kita ngikutin cara yang satu lagi, kita instansi yang kekeh tadi gitu ya, jangan apa-apa, kita jalanin juga gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Sebelum saya tutup acara ini, mungkin Mbak Dila ada yang mau disampaikan terkait dengan program kita Anugerah Humas Jakarta tahun 2023 ini. Di sini adalah sudah hadir para tenaga humas dan praktisi kehumasan dari berbagai perangkat daerah, kemudian unit kerja perangkat daerah dan BUMD yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Ada masukan bagaimana caranya agar memenangkan lomba misalnya. Bagaimana caranya untuk mendaftarkan, memasukkan dokumen-dokumen untuk didaftarkan kepada sebuah ajang kompetisi kehumasan. Silakan Mbak Dila. Baik, satu saya mau terima kasih dulu atas waktunya, terima kasih semua pertanyaannya. Selamat berlomba, berkompetisi supaya bisa menjadi humas terbaik. Saya sangat appreciate banget ada kompetisi seperti ini supaya kapasitas humas-humas seluruh Indonesia bisa menjadi lebih baik, semakin relevan kepada publik. Terus ya titipan saya ketika submit ide-idenya atau mungkin produk-produk kehumasannya, yaitu saya minta tolong balikin lagi ke why-nya. Apakah yang dilakukan sudah menjawab objektif why we're doing this, why program ini dilaksanakan gitu ya. Dan terakhir matriks untuk apakah benar ini bermanfaat dan berdampak buat penerima manfaat. Gimana caranya, apakah komunikasi yang sudah kita lakukan bikin masyarakat berpartisipasi aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibikin sama Pemprov gitu. Itu aja Mas. Semoga bisa, saya nanti nunggu kabarnya siapa yang menang gitu ya. Dan supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari yang menang. Kira-kira kenapa nih menangnya gitu, nanti mungkin jurinya bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kita terus-terusan memperbaiki diri supaya tadi layanan komunikasi kita kepada grassroots jauh lebih baik. Yang sudah memberikan pemaparan juga kepada kita, sharing pengalaman bagaimana caranya menjadi humas yang inovatif, khususnya humas pemerintahan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, selesai sudah rangkaian acara peluncuran Anugerah Humas Jakarta 2023 dan BIMTEK Kehumasan. Jangan lupa untuk mensubmit dokumen dan mendaftarkan diri sebagai peserta Anugerah Humas Jakarta 2023. Jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya langsung ke bidang komunikasi publik Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta. Semoga kita semua menjadi humas yang semakin berdaya di Jakarta yang berbudaya. Terima kasih, saya Guntur Ramadhan undur diri pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.